sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Hello, I am Pastor Dave, and we are continuing a study about building with gold, silver, and precious stones. Halo, nama saya Pastor Dave dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang bagaimana kita membangun di atas emas, perak, dan batu berharga. This study is taken from 1 Corinthians chapter 3, verse 12. Pembelajaran kita ini diambil dari 1 Korintus 3 ayat yang ke-12. And the last time we were studying, we looked at what are the works that we do for God. Dan kita sudah belajar sebelumnya dan kita mempelajari tentang pekerjaan-pekerjaannya. And the works that we do are letting God be seen in who we are. Dan lewat pekerjaan itu kita akan memperlihatkan Tuhan lewat siapa kita. We build on the foundation of Jesus Christ. Kita membangun di atas dasar fondasi Yesus Kristus. And we do things for the Lord that are called good works. Dan kita melakukan pekerjaan bagi Tuhan dan kita menyebutkannya sebagai pekerjaan-pekerjaan yang baik. And in this study, we find there are 6 things that we build with. Di dalam pembelajaran ini kita mendapatkan atau kita menemukan 6 bahan material untuk kita bisa membangun di atasnya. When we build with gold, we are showing forth God to other people. Ketika kita membangun di atas dasar emas, kita sementara menyatakan atau menunjukkan Tuhan kepada orang lain. And when we do silver works, we are showing or telling of salvation and redemption. Dan ketika kita melakukan pekerjaan berdasarkan perak ya, kita sementara menyatakan keselamatan atau karya penebusan kepada orang lain. And working with precious stones is working with the body of Christ, the believers of Jesus. Dan di saat kita bekerja dengan mempergunakan batu-batu berharga atau dalam bahasa Indonesia batu permata ya, kita sementara membangun tubuh Kristus. Because you are a very special precious stone for Jesus. Karena engkau, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah batu-batu yang sangat-sangat berharga di hadapan Tuhan Yesus. Now this study today, we want to pick up the other 3 things that we build with. Dan dalam pembelajaran kita selanjutnya ini, kita akan mempelajari 3 bahan selanjutnya dalam kita membangun ya di atasnya. The next thing we build with is wood. Selanjutnya bahan atau material yang kita pergunakan untuk membangun adalah bahan kayu. Now, wood represents our flesh or our own life. Nah, kayu ini merepresentasikan atau menggambarkan kita ya atau kedagingan kita sebagai manusia. So this speaks of doing things in my own strength or because I want to do them. Dengan melakukan segala sesuatu berdasarkan kekuatan kita sebagai manusia atau dengan motivasi karena saya ingin melakukan hal tersebut. There are many scriptures in the Bible that talk about the saints being like trees. Di dalam Alkitab ada banyak ayat-ayat yang menggambarkan orang-orang saleh itu ya, digambarkan seperti pohon. We won't read all these, but Psalm 1 and verse 3.
Kita tidak akan membaca keseluruhan ayat-ayat itu, tapi kita akan lihat dalam Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. And there's also Isaiah 61:3 and Matthew 7:17. Dan juga ada di dalam Yesaya 61 ayat 3. Di situ dikatakan, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. So trees and fruit are growing on the earth. They're not of heaven. Pepohonan dan buah-buahan itu semuanya cuma tumbuh di bumi ya. Mereka tidak tumbuh di surga. And when Moses was told to build the tabernacle in the wilderness, all the wood was covered. Dan ketika Musa diperintahkan untuk membangun kemah suci, segala bahan-bahan yang dasarnya dari kayu itu dia harus disalut ya atau ditutupi. So wood speaks to us of our old life. Jadi dengan demikian kayu ini berbicara tentang kehidupan lama kita. This is before we are saved, but even after we are saved, we can do things in our own strength. Kehidupan lama bukan hanya berbicara tentang sebelum kita bertobat ya, tetapi juga sesudah kita bertobat di mana kita masih mengandalkan melakukan sesuatu dengan kekuatan kita. The problem is there is no life if I do it in my own strength. Nah, masalahnya di sini tidak ada kehidupan ya Bapak Ibu Saudara sekalian kalau kita hanya menggunakan kekuatan kita sendiri. These are works that are dried up and of no use to anybody. Kayu-kayu ini sudah mengering dan sudah tidak ada gunanya lagi bagi orang lain. Romans 6:6, let's read that. Roma 6 ayat 6 firman Tuhan berkata demikian. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. And Romans 6:12. Dan juga di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-12 di situ dikatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. From these verses we see we're not supposed to do things in our own strength. Dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, di situ sangat jelas bahwa janganlah kita melakukan segala sesuatu hanya berdasarkan kekuatan kita sebagai manusia. We need to let Jesus do the work through us. Kita harus menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus agar supaya Tuhan Yesus melakukannya bagi kita. Look at Romans 6:19. Dan di dalam Roma pasal 6 ayat ke-19 dikatakan demikian. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. And read Romans 6:23. Roma 6 ayat 23 firman Tuhan berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. From these verses we see we should not do things in our own strength. Dari ayat-ayat ini kita melihat dengan jelas bahwa janganlah kita melakukan segala sesuatu hanya berdasarkan kekuatan kemampuan kita. Sometimes we say, "Oh, I will go and do this thing for the Lord." Terkadang kita berkata, wah, saya mau melakukan hal ini bagi Tuhan. And it is not God saying do it. Tetapi sesungguhnya bukan Tuhan yang menyuruh kita melakukan hal itu, saudara. It is just me because I want to do it. Itu ternyata hanya karena saya mau melakukan itu, saudara. And all I am doing then is works of wood which lead to death. Dan segala sesuatu yang saya lakukan itu ternyata hanya pekerjaan kayu yang membawa kepada kematian. Look at Romans chapter 7 verses 5 and 6. Roma 7 ayat 5 sampai ke 6 firman Tuhan berkata demikian. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut.
Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. We need to let the Holy Spirit lead us when we work for the Lord. Kita harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Roh Kudus untuk menuntun kita melakukan segala pekerjaan kita. There is a real warning in Matthew chapter 7, 21 to 23. Nah, di sini ada satu peringatan harus kita perhatikan baik Bapak Ibu dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Firman Tuhan berkata demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk di dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. We do not want to hear those words from Jesus, do we? Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya kita tidak mau mendengar perkataan seperti itu disampaikan kepada Tuhan Yesus kepada kita ya Saudara. We want to hear him say, well done, good and faithful servant. Tentu saja kita rindu Tuhan berkata kepada kita, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang setia. So don't do things by your own strength. That's works of wood. Jadi Bapak Ibu janganlah melakukan segala sesuatu hanya andalkan kekuatanmu. Semuanya itu pekerjaan kayu, mati adanya Saudara. And wood will burn, wood will rot. Dan kayu-kayu itu pada akhirnya mereka akan dibakar dan akan membusuk. So just in the same way, our old life must be considered dead and we are alive in Jesus. Demikian juga kita harus melihat bahwa kehidupan lama kita itu semua sudah mati dan kita hidup dalam Kristus. So let's go on to the next one, which is hay. Kita lanjut ke bahan material selanjutnya, yaitu rumput kering. This is what used to have seeds on it. Biasanya ini adalah bagian tumbuhan yang sebelumnya ada biji di dalamnya ya. But now it is cut off, it is dead, the seeds are gone. Dan sekarang bagian tumbuhan ini sudah dipotong, bijinya sudah diambil, sudah tidak ada kehidupan lagi. And this is a type of our old forms or our traditions in the church. Dan ini adalah bagian dari kehidupan lama kita, tradisi atau cara-cara yang lama bahkan dalam gereja, Bapak Ibu. Again, it's all dried up, it will burn, it will rot. Nah, sekali lagi pekerjaan seperti ini sudah mengering, sudah membusuk, tidak ada kehidupan lagi, akan dibakar lagi pada akhirnya. It's like saying, oh, these songs were good last week, we will sing them again. Seperti kita mengatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian, wah lagu-lagu itu sangat baik sebelumnya, nah mari kita nyanyikan lagi. Or I said this last week and people were blessed, I'll say it again. Minggu lalu saya sudah diberkati ya dengan lagu-lagu itu, nah sekarang bagaimana kok kita nyanyi lagi supaya dapat berkat yang sama seperti sebelumnya. God moved this way last week, so I expect him to move the same way. Wah, Tuhan bergerak dengan luar biasa seperti ini ya di masa lalu sebelumnya. Nah, pastinya Tuhan akan melakukan pergerakan yang sama juga dengan cara yang sama saat ini. In the Bible, there are 5 different ways mentioned on how Jesus healed blind eyes. Nah, dalam Alkitab disampaikan bahwa ada 5 cara yang berbeda ya bagaimana Tuhan menyembuhkan orang buta, Saudara. So which way is correct? Kalau begitu, mana yang paling benar di antara semuanya itu, Saudara? We cannot expect things to be the same. Saudara, jangan kita berharap hal yang sama bakal terjadi lagi, Saudara. In Matthew chapter 15 and verse 3, di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 3 firman Tuhan berkata demikian. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? and Mark chapter 7 and verse 8. Juga dalam Markus 7 ayat 8, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. God does not want us to follow a pattern or a tradition. Tuhan tidak menginginkan kita hanya ikut-ikut saja pola atau tradisi adat istiadat, Bapak Ibu. He is saying, I want to do something fresh. I want to do something new.
Tuhan berkata bahwa saya Tuhan mau melakukan sesuatu yang baru, sesuatu yang segar, saudara. And so we read in Titus chapter 1 and verse 14, Di dalam Titus 1 ayat yang ke-14 firman Tuhan berkata demikian. Dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. I see so many people, they do the same things every week and say, oh, this is how I please God. Saya melihat ada begitu banyak orang melakukan hal yang sama setiap minggunya dan berkata, wah, dengan saya melakukan seperti ini, saya menyenangkan Tuhan. So we need to have something fresh from God. Jadi kita perlu menginginkan sesuatu yang baru dan segar dari Tuhan, saudara. I could buy some bananas Saya bisa membeli pisang and eat one and oh, it tastes so good. dan mencoba satu buah pisang dan rasanya, wow, enak rasanya. But I keep the rest of the bananas for 2 more weeks. Dan saya menyimpan, saya kan baru makan satu, yang sisanya saya simpan selama 2 minggu, saudara. And then I eat another banana, but it's brown and soft. Tetapi ketika saya makan pisang yang lain, sudah warna coklat, sudah lembek, saudara. And I say, what's wrong? That was a good bananas. Saya pun bertanya, wah, apa yang terjadi? Bukankah ini pisang yang enak, yang baik sebelumnya? But they got old. Tetapi mereka sudah menjadi pisang yang kelewat masak, sudah terlalu tua, saudara. Sudah terlalu tua. And in God, it's the same way. We don't do the old things. Sama halnya dengan Tuhan, saudara. Kita tidak melakukan hal yang sama atau hal-hal yang sudah lama, saudara. Let's look at Isaiah 29 and verse 13. Kita lihat dalam Yesaya pasal 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan, dalam bahasa Inggris, aturan-aturan yang diajarkan oleh manusia. How do you serve God? Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimanakah kalian melayani Tuhan? This verse says, oh, people praise the Lord. Ayat ini mengatakan bahwa mereka itu memuliakan Tuhan, saudara. But the heart is so far away. Tapi hati mereka itu jauh sekali dari Tuhan. Because they serve God by how man says to serve God. Alasannya, saudara, karena mereka melayani Tuhan dengan cara manusia melayani, saudara. So, one verse in the Bible says, lift your hands unto the Lord. Salah satu bagian firman Tuhan berkata bahwa angkatlah tanganmu dan pujilah Tuhan. Another verse says, clap your hands. Ayat yang lain berkata, pujilah Tuhan dengan bertepuk tangan. Another verse says, bow your head. Ayat yang lain berkata, sujudlah menyembah dengan kepala yang tertunduk kepada Tuhan. But there's no verse in the Bible that says, go sit up on a table. Tapi tidak ada satupun dalam Alkitab yang berkata demikian. Pergi dan duduklah di atas meja, saudara. Or get on the floor and roll around like a little dog. Atau kamu berlari-lari dan berkeliling-kelilinglah di dalam ruangan seperti seekor anjing berkeliling-keliling, saudara. So how do we do it? We do things by the word of God. Jadi bagaimana cara kita melakukannya? Lakukanlah itu seperti yang Tuhan katakan, saudara. Don't follow old traditions. Let God do something new in your life. Jangan kita ikut-ikut pola lama, tradisi lama. Ikutilah dengan cara Tuhan, saudara. So now I want to go on to the last one, the straw. Sekarang kita masuk di bagian yang terakhir, yaitu jerami, saudara. This is the little bit that's left by the ground that used to have life, but it's now no good. Ini adalah bagian kecil yang ditinggalkan semacam akar ya, yang tertinggal, tetapi sudah tidak berguna lagi. This is the roots or the leftovers. Ini adalah semacam jejak ya yang ditinggalkan ya, sisa-sisa. And it is dead. It's going to dry up. It will rot. It will burn. Sudah mati, sudah mengering dan membusuk dan akan dibakar. And this is talking about our past experiences in God. Hal ini berbicara tentang pengalaman-pengalaman masa lalu kita di dalam Tuhan. You may have your life in God. You're rooted in God. Engkau bisa saja memiliki hidupmu di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan.
But that day is finished. You're not there anymore. Tetapi hari-hari itu sudah selesai, sudah berlalu. Engkau tidak ada lagi di masa lalu itu, saudara. I remember a wonderful preacher that came and we had good meetings. Saya ingat ada pengkhotbah yang luar biasa dan pertemuan yang luar biasa. Ibadah kami luar biasa waktu itu. And I sit here and say, oh, I wish we had those meetings again. Dan sekarang saya berkata, oh seandainya kita bisa memiliki ibadah atau pertemuan seperti yang dulu itu, yang luar biasa. I wish that preacher would come back. Aduh, saya berharap si pengkhotbah yang hebat itu kembali lagi dan berkhotbah. Oh, I just so thankful for how God moved. Atau saya berkata, wah saya bersyukur bagaimana Tuhan beracara, berkarya. But those days are over. Tapi Bapak Ibu, hari-hari itu sudah berlalu, sudah selesai ya. I was looking at the priesthood in the tabernacle of the wilderness. Ketika saya melihat keimamatan di dalam kemah suci di padang belantara zamannya Musa, Before they could go into the tabernacle, they had to be anointed. para imam ini sebelum mereka memasuki tabernakel atau kemah suci, mereka harus diurapi terlebih dahulu. And every morning, they had to be anointed fresh. Setiap pagi, saudara, mereka harus menerima urapan yang baru dengan minyak yang baru. If they did not have new anointing, they could not enter the tabernacle. Jika mereka imam ini ya tidak menerima urapan minyak yang baru, mereka dilarang tidak bisa masuk ke tabernakel atau kemah suci. So the priest says, oh, but yesterday I was anointed. That's good enough. Si imam mungkin berkata, wah kemarin kan saya sudah menerima minyak urapan baru, itu sudah cukup. Kemarin ya saudara. No, it doesn't work. Tidak begitu cara kerjanya saudara. We have to have fresh anointing. Kita harus punya urapan minyak yang baru. So if we are trying to do things by what was in the past, we are wrong. Saudara, jika kita melakukan sesuatu hanya berdasarkan pengalaman masa lalu, saudara, kita salah, kita keliru ya. We cannot live in the past. Saudara, kita tidak boleh hidup di masa lalu. You are a new creation if you've come to Jesus. Engkau adalah ciptaan baru jika engkau datang kepada Tuhan Yesus. Saudara. And every day is new and fresh. Dan setiap hari selalu ada hal yang baru dan menyegarkan. And we can do wonderful things for the Lord, but we can't live in the past. Kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, saudara, di dalam Tuhan. Tetapi jangan kita hidup tinggal di masa lalu. Do you know why? Sudah tahu mengapa? Because everything you do will be tried by God's fire. Karena segala sesuatu yang kita lakukan semuanya akan dicoba, akan diuji dalam api, saudara. If we are doing wonderful works the way Jesus said, the fire will not hurt our works. Jika kita melakukan segala sesuatu, pekerjaan kita berdasarkan apa yang Tuhan mau, saudara, ketika pekerjaan itu diuji dalam api, semuanya akan berhasil lolos lewat api, saudara. But if we are doing it by how we think it should be done, we will lose everything. Tetapi jika kita melakukan segala sesuatu dengan cara berpikir kita ya, dengan cara kita berpikir, wah saudara, kita akan kehilangan segalanya. Let's read 1 Corinthians chapter 3 verses 13, 14 and 15. 1 Korintus 3 ayat 13 sampai ayat ke-15, firman Tuhan berkata demikian. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. So, we want to let our works be good and not destroyed. Bapak Ibu, kita rindukan supaya setiap pekerjaan kita itu baik adanya dan tidak dihancurkan, tidak sia-sia ya, saudara. So we need to build with gold. Jadi marilah kita membangun di atas dasar material dari emas, saudara. In other words, we are like Jesus. We do what Jesus would do. Dengan kata lain, kita harus menjadi seperti Tuhan Yesus, melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. We act like Christ. We act like God would do it.
kita bertindak, berperilaku seperti Tuhan Yesus. Kita lakukan apa yang seperti Tuhan lakukan, saudara. And we also build with silver. Dan marilah kita juga membangun di atas, dikatakan dasar material dari perak, saudara. That is, preaching salvation and witnessing to people. Yaitu memberitakan keselamatan, bersaksi bagi orang-orang. And then there are the people around us that believe in Jesus. Dan ada juga orang-orang di sekitar kita yang belum percaya kepada Yesus. And those are the precious stones that we work with. Dan mereka itu adalah batu-batu yang sangat berharga di mana kita bekerja dengan mereka, saudara. And we do all this on the name of Jesus, the foundation of our faith. Dan kita melakukan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah dasar iman kita, saudara. Or we can do the other works which are not good. Atau sebaliknya, kita melakukan hal-hal yang tidak baik, pekerjaan yang tidak baik, saudara. We can build with wood, which is building with our own flesh. Kita bisa saja membangun di atas dasar kayu, yaitu berdasarkan kepada kedagingan kita, saudara. We can build with hay, our old forms, our old traditions. Kita bisa saja juga membangun di atas rumput-rumput kering berdasarkan tradisi-tradisi atau cara-cara lama, saudara. We can build with straw, our past experiences. Atau kita membangun di atas dasar jerami, saudara, berdasarkan pengalaman-pengalaman masa lalu kita, saudara. But remember, 2 Corinthians 5:17 is who you are. Tapi ingat baik, 2 Korintus 5 ayat 13 itulah kita, saudara, itu Anda dan saudara. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. You are a new person in Jesus Christ. Saudara, engkau adalah pribadi yang baru di dalam Yesus Kristus. Let the old go away. Biarlah yang lama itu pergi, saudara, hilang, saudara. Let Jesus make you a new person. Dan biarlah Tuhan Yesus menjadikan Anda, mengubahkan Anda menjadi pribadi yang baru. And do the things that will bring forth life in Jesus Christ to someone else. Dan lakukanlah sesuatu yang bisa membawa kehidupan di dalam Tuhan Yesus, membawa kehidupan kepada orang lain, saudara. I hope this study has been helpful to you. Saya berharap pembelajaran kita pada hari ini, saat ini, bisa memberikan suatu manfaat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Berguna. And I bagi pray kita. that the Lord would bless you. Dan kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. God bless you. Tuhan memberkati. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit